Tuh, dan tinggal jalan dan nggak bakal lepas. Oke. Udah lama kita nggak bahas tas ya. Yo, what's up guys? Welcome back to Basic Notek YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian nih isi tas backpack gue sehari-hari. Dan pas juga sebenarnya video ini bakal tayang pas gue lagi travel ke Berlin buat acaranya Xiaomi. Jadi gue pengen share ke kalian apa aja yang ada di sini yang biasa gue bawa sehari-hari, dan tasnya sendiri apa aja fitur yang menarik ya. Karena udah lama banget kita nggak bahas backpack. Kayak dulu tuh gue seneng banget bahas backpack. Baru sekarang kesempatan lagi. Tapi sebenarnya gue tuh kemarin pas sempat liburan sekali, gue tuh sempat rekam guys. Tapi hasilnya kurang oke, jadi gue nggak publish. So ya, ini proper aja di studio biar lebih keren, sambil nanti mungkin ada sedikit insert pas lagi jalan-jalannya. Jadi langsung aja ya, kita mulai videonya. Let's go. Oke, so langsung aja kita mulai dari tasnya dulu aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini tas apa? Ini tuh tas dari brand Peak Design. Mungkin kalau kalian para fotografer kenal sama brand tersebut, karena brand tersebut memang bikin aksesoris, tas-tas gitu buat kamera. Dan yes, ini tuh adalah salah satu produk lini terakhirnya mereka, salah satu yang terbaru. Cuma sebenarnya udah cukup lama sih, 2020 atau 2021 gitu keluarnya ya. Jadi ini tuh namanya Peak Everyday Tote Pack. Tote pack itu adalah tote bag, tote yang biasa kita pakai di tangan sini sama backpack jadi satu desainnya. Sebenarnya kalian bisa lihat ya, di atas ini tuh ada handle-nya yang mana ya bisa diangkat gitu dari atas jadinya ya. Nah, gue sendiri tuh sebenarnya punya tas Peak Design, yang Peak Design Everyday Backpack. Itu tas yang kayak udah legendaris banget buat semua fotografer. Saking pasarannya ya, itu tuh tasnya bikin lumayan bahaya. Kayak kalau orang lihat tuh kayak udah tahu, wah itu dalamnya ada kamera mahal dan sebagainya tuh. Dan menurut gue pribadi, tas ini tuh masih lebih oke secara overall ya, walaupun ukurannya nih menurut gue yang memang kurang maksimal. Pertama, dari segi kapasitas, di dalam tas ini tuh dia cuma bisa maksimal 20 liter. Jadi agak kecil sedikit dibandingin sama yang everyday backpack yang mana dia 25 liter yang paling kecilnya ya. Tapi gue suka banget tas ini buat sehari-hari. Kenapa? Karena di bagian atasnya ini guys, dia itu bisa dibuka cepet. Kayak ada quick access gitu ya, dimana kita bisa cepet masukin laptop, kamera, segala macam ke sini. Dan dia itu ada magnet-magnetnya juga. Gitu. Di sininya ada magnet. Di sininya pun juga ada magnet gitu. Kayak yang atas sih agak unnecessary tapi keren sih, kayak tek gitu nempel. Dan di depannya ini juga ada kantong kecil ya, buat kita masukin kayak gua nih kalau travel bawanya tolak angin. Tidak disponsor tapi emang selalu ada. Terus ada kantong-kantong kecil, kalian bisa isi kayak baterai, gua bisa isi kayak memory card yang nggak tahu di mana. Ada kabel-kabel, sama di sini tuh juga ada kayak semacam buat taruh kunci gitu ya. Ada klipnya Peak Design gitu yang bisa kita gantungin kunci-kunci kita, bisa kita masukin di sini. Dan ya kurang lebih kantongnya cukup kecil, jadi buat aksesoris-aksesoris aja. Tapi ya lumayan kebantu kalau kalian yang ada baterai gitu-gitu ya. Nah, di luarnya sendiri nggak ada kantong-kantong lagi, jadi buat taruh botol minum gitu nggak ada, yang mana gue juga agak sayangkan. Karena memang di sini fiturnya itu dipakai buat ngebuka tasnya jadi samping-samping guys. Yes, jadi kalian bisa akses dari samping kiri ataupun dari samping kanan. Ya, jadi cukup convenient, kita bisa akses dari atas, kiri, kanan, 3 lokasi. Dan kalau kalian bilang ini nggak aman, tenang aja, karena Peak Design udah mikirin dengan dia punya zipper. Ini kalian bisa kayak dikaitin gitu ke bawah gitu ya. Jadi dia dimasukin ke sini dan dikunci aja, kayak dikancing kayak gitu, biar nggak bisa dibuka dari sini. Ya, yang mana pas gua travel ke Eropa tuh katanya bahaya, tas-tas ini tuh bisa dicolong. Jadi kalau kayak gini kita lebih aman mungkin kan. Nah, yang keren lagi adalah ini untuk shoulder strapnya sendiri, kan kayak namanya tuh tote bag. Dia tuh bisa dimasukin guys, jadinya strapnya tuh sebenarnya bisa kalian copot dari sini, terus dimasukin ke dalam buat disimpan kayak gitu. Cuma gua sendiri, gua kan selalu pakai ini dalam posisi backpack, jadi ngapain kita simpan? Gua pakai kantong. Dia ada kantong gitu di belakangnya yang bisa dipakai buat ngisi. Oke, nah gue ada isi tisu basah. Jadi yes, lumayan kepake slot di belakangnya ini. Dan dia ada magnetnya juga guys. Tuh, semua serba magnet, serba efisien. Dan dia juga ada pegangan di samping kiri kanannya ini. Sebenarnya ini tuh bisa dipakai buat, dia tuh ada kaitan
kaitan khusus kayak buat taruh jaket di luarnya gitu. Jadi di bagian depannya ini kalian bisa tempelin jaket atau barang-barang lain lah yang bisa diikat di sini. Katanya bisa expand jadi kayak 5 liter, jadi total 25 liter sebenarnya. Tapi kan termasuk di bagian luarnya. Tapi yang punya gua nggak ada karena gua belinya ini second ya. Memang harga barunya tuh agak mahal sih guys, sekitar 3 juta kalau nggak salah. Kalau gua kemarin beli second kayak ya setengah harganya doang, dan beli secondnya sama teman kita Kevin Anggara yang suka koleksi tas. Dia juga baru bikin video soal tas-tasnya dia. Kalau kalian pengen lihat bisa dicek di sana karena dia juga katanya lagi mau jual-jual lagi koleksi tas dia. Sekarang kita cek ke bagian dalam aja. Nah, yang pertama gue pengen share adalah slot buat laptop. Nah, untuk laptopnya ini dia bisa sampai ukuran 16 inci ya. Tapi laptop kompartemen ini tuh agak tipis. Jadi kalau laptop kalian rada-rada tebal tuh, kalau kalian barang yang ada di tengah nih agak full, bakal susah masukin laptopnya. Ini gue pakai laptop MacBook Air M2 yang 13 inci. Udah gue pakai kurang lebih hampir setahun berarti ya. Belum sempat gue review guys, sorry. Tapi kalau kalian pengen tahu reviewnya gimana, bagus. Buat dipakai ngedit-ngedit video enteng, itu masih aman banget. Ini gue sekarang banyak pakai karena gue banyak pakai buat nulis skrip, buat ngurus-ngurusin admin gitu-gitu, dan nggak terlalu pakai buat ngedit sih. Makanya menurut gue ini oke banget. Nah, di dalamnya juga sebenarnya ada kompartemen buat tablet, tapi again kayak gue bilang, kalau kalian banyak masukin ini dengan barang-barang yang tebel, dia bakalan susah buat kalian akses. Jadi gue kurang rekomen sih. Tapi ada tabletnya bisa sampai ukuran 11 inci, nih masih aman banget. Oke, lanjut. Nah, sekarang di bagian dalam. Nah, kalau tas Peak Design itu tuh dia tuh khasnya itu adalah ini nih guys. Dia itu namanya adalah Flex Fold Divider. Jadi dia itu bisa dibagi jadi beberapa segmen. Dan kalau kita copot semuanya nih, sebenarnya tasnya tuh kopong. Ya, kita pakai si Flex Fold tadi buat ngebagiin si tas ini bisa secara horizontal atau secara vertikal. Nih kalau kita lihat dari samping. Nih, gue lagi pakai dalam posisi horizontal ya. Jadi gue bikin tasnya jadi 1, 2, 3 tingkat. 3 tingkatnya buat gue taruh kamera, buat gue taruh sama peralatan-peralatan perkakas-perkakas. Yang pertama ada ini. Ini adalah tas power bank gue, yang gue waktu itu pernah share ke kalian, sebenarnya yang lebih kecil. Cuma yang lebih kecil itu kemarin lepas zippernya. Jadi gue sementara pakai yang lebih gede ini, dan sebenarnya makan tempat banget. Tapi ya isinya kurang lebih yang kemarin gue pernah share, power bank 20.000 mAh Anker yang bisa sampai 100 watt ya chargingnya. Jadi kencang banget, bisa dipakai buat cas kayak PC, handheld gaming kayak ROG Ally gitu-gitu. Kabel sama charger, ini charger Hugibis dock yang bisa dipakai juga buat display hub ke monitor. Jadi kalau gua main laptop apa ROG, gue bisa colokin sini ke external monitor kayak gitu. Yang kedua ada ini. Nah, ini emang tech pouch gitu judulnya ya. Jadi ini tech pouch dari Peak Design. Sebenarnya ini tuh gue udah lama banget punya dan sempat gak kepake karena tendensinya manusia kali ya. Kalau kita punya tech pouch yang gede kayak gini, pengennya tuh kita isi dengan barang yang banyak banget. Akhirnya gue kesel, gue sendiri bingung isinya tuh ada apa aja gitu kan. Makanya gue sempat ngetrend gue pakai yang transparan gini karena gue bisa lihat isinya apa. Tapi ternyata setelah isinya itu semakin banyak, gue jadi makin pusing guys. Akhirnya gue pilih balik lagi ke tech pouch ini karena gue bisa taruh kayak SSD, ada kabel-kabel, ada charger nih ya, charger tipis 65 watt, dan ada beberapa peralatan kamera. Ya overall nggak terlalu banyak sekarang gue pakainya ya, jadi bener-bener yang diperlukan aja. Dan gue udah lumayan sadar sekarang, jadi jangan terlalu banyak masukin barang ya. Walaupun secara natural manusia tendensinya pengen taruh banyak barang kalau udah ngelihat space kosong gitu. Dan ini sendiri desainnya sekarang gue lihat banyak banget dipakai sama tas-tas aksesoris, brand-brand lokal juga banyak yang bikin kayak gini. Jadi nggak harus beli yang Peak Design ini, karena yang ini lumayan mahal memang ya, kayaknya udah hampir mau 1 juta harganya. Kalian ada alternatif lebih banyak, cuma ya aslinya si Peak Design ya secara material, secara build quality dia lebih solid gitu. Jadi buat penggunaan jangka panjang ya terutama ya, karena garansinya juga seumur hidup. Ini ya bisa lah buat investment gitu, buat gadget-gadget kalian biar aman di dalam sini karena dia juga solid banget. Lanjut, nah di bagian samping ini gue bisa pakai buat taruh beberapa barang-barang yang panjang. Salah satunya adalah tripod. Yes, gue ada tripod buat kamera vlogging kita pas kita lagi overseas. Sama gue juga taruh ini buat Steam Deck. Gua itu sekarang lagi bolak-balik main Steam Deck sama main ROG Ally. Dan gue juga mau update sedikit, nanti akan ada video soal ROG Ally. Karena ROG Ally ini sedikit bermasalah ya. Nanti mungkin di bulan Oktober video update-nya, stay tune for that. Dan kalau gue nggak bawa Steam Deck, gue bawa ROG Ally. Gue selipinnya kayak gini guys, di posisinya vertikal. Dan bisa, karena si Flex Fold Divider ini bisa dilipet ya.
Jadi kita bisa masukin panjang, sebenarnya ya kayak botol minum panjang ataupun payung itu bisa dimasukin di posisi kayak gitu. Nah, kalau di dalam dia posisinya bakalan seperti ini guys. Ini jadi vertikal aja, bisa dikeluarin dari samping atau gua tinggal slide aja dari atas kalau mau dimasukin gitu. Tuh ya kelihatan ya flex fold dividernya ya. Kalau nggak dipakai flex fold dividernya ya tinggal kalian tarik aja sih kayak origami gitu tuh. Jadi dia akan slotnya jadi panjang begitu. Lo tinggal bisa lihat ini gue tuh udah lumayan lama pakai tasnya, kayaknya dari waktu COVID deh beli sama si Kevin. Gue pakai tiap hari, gue suka banget. Oke, gue pengen share juga kamera yang gue bakal bawa buat vlogging. Ini kamera Sony Alpha 6700 ya. Kamera mirrorless APS-C terbarunya Sony yang bikin gua itu kesengsem sama dunia APS-C lagi ya, karena dunia APS-C itu serunya adalah satu, lensanya itu sebenarnya harganya affordable ya, lumayan terjangkau dibandingin sama kamera-kamera yang full frame. Dan untuk pertama kali Sony itu masukin kayak front dial ya, ini yang bisa kalian gerak-gerakin ini di kamera APS-C-nya. Yang mana buat gue tuh front dial ini tuh penting banget ya. Di beberapa kamera full frame-nya Sony itu sekarang pada nggak ada. Aneh, gue bingung kenapa. Sama dia juga masih ada sih, apa sih, viewfinder ya namanya ya. Dan lensanya sendiri ini gue pakai yang 10-18. Ini tuh ekuivalen 16-27. Berarti ya kalau di lensa full frame. Karena kalau APS-C itu dikali 1,5. Dan ini lensa vlogging yang kalian bisa lihat ukurannya super duper compact. Kalau dipakai di lensa yang full frame mungkin ya, kalau di kamera full frame udah bodinya gede, lensanya gede lagi, bakal jauh lebih gede dan menurut gua nggak praktis. Makanya pas Sony ngeluarin ini tuh gua kayak jadi ya seneng aja sama dunia kamera APS-C lagi. Dan ini gua pakein juga frame si small rig ya, kamera cage. Jadi dia bisa lebih melindungi karena kameranya agak mahal guys, beli sendiri. Dan ini juga gripnya enak banget sekarang setelah dipakein cage, kayak dia full gitu jadi berasa. Dan nggak gitu berat juga, ini cage-nya kayak cuma 100 gram, body si kameranya cuma sekitar 700 gram. Sama lensa paling sekitar 1 kilo lebih sedikit, jadi bener-bener compact. Dan di bawahnya ini gue pakai si Valcam F38 quick release ya, yang kemarin kita pernah bahas di mega unboxing. Jadi simpelnya adalah gue tuh tinggal slide aja si kameranya, jadi dia langsung pakem, nggak bakal lepas ya, dan cepet banget. Kalau gua mau copot tinggal copot, kalau gua mau masukin tinggal masukin aja, nggak perlu diputer-puter kayak gitu, super duper simple. Dan yang kerennya adalah plate yang ini guys, ini tuh plate yang bukan standar bawaannya. Plate ini tuh bisa connect juga ke capture clipnya Peak Design nih yang ada di sini. Jadi pas gua misalnya lagi bawa tas, gua bisa taruh kameranya kayak gini, itu nyantol di sini. Nah, jadi misalnya gue lagi mesti bawa barang atau gendong anak, gue tinggal taruh aja nih kameranya di sini. Tuh, dan tinggal jalan dan nggak bakal lepas. Ini super duper secure. Nah, cara ngelepasinnya tuh ada pencetannya di sini. Dipencet baru bisa dia lepas. Jadi super duper aman. Oke, ini sisa terakhir di tas, masih ada lensa sama mic. Mic ini yang gue pakai adalah Sony ECM GZ1M, mikrofon kecil yang nggak perlu baterai karena dia pakai teknologi si interface-nya Sony yang baru ya. Tinggal diselipin aja di kamera Sony yang compatible, dia akan langsung hidup tanpa perlu pakai baterai lagi gitu guys. Jadi super simple dan kalian bisa lihat ya setupnya jadi super duper compact, segini doang buat ngevlog sekarang jadi enak banget. Dan ya kayak timingnya pas aja ya, udah mulai banyak travel lagi, jadi gua ya hopefully bisa banyak bikin konten-konten lagi keluar karena kan mungkin rada-rada bosan kalau di studio terus. Oh ya, satu lagi lensa, ini lensa Sigma 1850 f2,8, ini lensa bisa dibilang ekuivalen 2875. Jadi kalau di full frame segitu f2,8 tapi ukurannya kecil banget. Ya mungkin kalau kita bisa kasih sedikit perbandingan sama lensa 2470 f2.8 full frame itu gede dan berat banget. Ini super duper kecil. Sony APS-C itu bener-bener dunia kamera yang menyenangkan sih sekarang ya. Pilihan lensanya banyak banget. Harganya juga jauh lebih affordable dibandingin sama lensa full frame. Dan kalian bisa menghasilkan ya footage yang nggak kalah keren gitu kan. Karena ini juga kayak kamera ini aja dia bisa 4K 120 fps gitu. Stabilize image-nya juga oke. Dan dari segi ya bobot sih, terutama buat gua kontrolnya juga enak, semua udah lengkap di kamera APS-C ini. Cuma kelemahannya satu, yaitu dari segi thermal, dia nggak bisa terlalu ramah rekam 4K, ya terutama 4K 60, jadi kalau gua buat sehari-hari sih 4K 30 aja udah cukup, buat ngevlog sih nggak pernah
masalah banget. Cuma kalau gue rekam video kayak gini nih yang panjang ya, kalau pakai 4K 60 bisa kemungkinan dia overheat. Paling itu doang sih. Itu sih ya, udah semua yang gue pengen share soal tasnya dan isi-isinya. Jadi ini yang gue biasa bawa kalau gue lagi travel, laptop, gaming, kamera, dan aksesoris. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Let me know apa backpack favorit kalian di kolom comment section di bawah, atau kalau kalian pengen gue cekin backpack lain. Tapi menurut gue so far dari beberapa backpack yang gue lihat ya, brand-brand lain, gue masih kayak ngelihat ini yang paling praktis sih, karena ya cepat buka tutupnya, isinya juga terbilang lumayan banyak, dan ini yang Peak Design ya, build quality-nya super duper solid. Itu sih paling dari gue. Let me know pendapat kalian di kolom comment section di bawah, dan like kalau kalian suka, subscribe. Dan itu aja, jangan lupa dihidupin pokoknya like, jangan lupa subscribe dan hidupin notification-nya. Dan thank you semua buat waktunya kalian. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Dari depan kan kayak cuma apa sih? Kura-kura gitu kali ya, kayak cangkang kura-kura gitu.